sugesti itu ya agak berat sih, cuma bisa lah ya kita pahami pelan-pelan karena ini materi yang cukup penting dan besok itu pasti akan kalian temui kasusnya di klinis gitu ya, gangguan hemostasis ini. Bahkan tidak hanya yang penyakit-penyakit yang ada di slide ini gitu ya. Jadi harapannya kalian bisa memahami. Oke, langsung aja. Kalau kita ngomong hemostasis itu selalu hubungannya dengan kita mulai ya pemahamannya itu biar mudah itu dengan sebuah kasus luka ya. Ketika ada luka perdarahan, sebenarnya apa sih respon yang ditimbulkan oleh tubuh kita untuk mengatasi luka tersebut? Kan pertanyaannya. Dan ternyata ada mekanisme hemostasis ini, gitu ya. Untuk dalam stasis itu tetap ya, maksudnya tetap itu gimana? Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya keseimbangan ya, antara proses koagulasi ya dengan antikoagulasinya yang namanya fibrolytik ya. Jadi kalau dalam kasus perdarahan kayak gini ya, ini kan tricky, kamu pasti akan mengocok darahnya, pasti kalau lama-lama dia akan berhenti. Kenapa? Karena ada mekanisme koagulasi. Tapi suatu saat pasti koagulasinya itu juga sudah berhenti ya, karena ini sudah teratasi. Saya nggak perlu kalau koagulasi terus-terusan, maka tubuh maka akan terbentuk gumpalan yang juga akan membahayakan oleh tubuh. Maka ada mekanisme anti koagulasi ya, alias fibrinolytik, sehingga darah kembali stasis lagi menjadi aliran darah seperti biasa. Gitu ya maksudnya hemostasis. Nah, ini ya. Jadi untuk wound healing sendiri ya tadi, ketika ada luka ya, yang berperan pertama kali itu adalah vasokonstriksi alias pembuluh darahmu itu menciut ya. Jadi kalau ada luka des darah keluar ya, maka mekanisme untuk menghentikan yang pertama kali adalah vasokonstriksi ya, supaya enggak lebar terus ya, apanya sih. Kemudian ada platelet aggregation. Ini adalah awalan dari proses hemostasis ya. Ada agregasi platelet alias agregasi trombosit ya. Baru kemudian ada leukocytosis. Ini kalian hubungkan dengan dulu pasti kalian sudah belajar tentang inflamasi ya. Jadi ada leukocytosis itu pasti untuk fagositosis, hemophotoid body, kemudian hemoattractor dan macam-macam ya, itu seperti kondisi inflamasi. Tujuannya apa tadi? Kok ada inflamasi itu? Wound healing alias membentuk fibroblast, kolagen, angiogenesis yang baru dan macam-macam supaya menutup luka ya. Setelah tertutup maka remodeling, epithelialization dimantapkan ya, makanya dibangun sesuatu yang permanen, makanya wound healing. So di dalam akut wound healing ini ada komponen hemostasis ya, ada mekanisme hemostasis. Nah, komponen hemostasis tadi yang saya bilang ya, ada interaksi dari 3 hal penting. So kalau kamu nanti besok itu menghadapi gangguan hemostasis, kamu balikkan ke komponen yang ini ya. Maksudnya gimana ya, saya jelaskan dulu ini apa aja ya. Jadi ada yang pertama vaskular ya, alias pembuluh darah. Tadi saya bilang apa peran vaskular di dalam hemostasis. Yang pertama adalah tadi vasokonstriksi, kemudian blood rheology itu aliran darah ya, seperti itu. Endothelnya apakah masih baik atau tidak ya, endothelnya masih hitam atau malah dysfunction
mungkin beberapa patofis itu paling sering dengan disfungsi endotel. Jadi ada hubungannya di sini ya. Kemudian yang kedua adalah platelet alias trombosit. Ya, trombosit ini tadi fungsinya adalah apa? Tujuannya satu, agregasi. Ya, jadi walaupun di dalamnya ada adhesi, aktivasi, sekresi ya, tapi tujuan akhirnya itu apa? Agregasi trombosit. Tuh, ya. Setelah itu baru komponen yang terakhir adalah koagulasi alias faktor-faktor koagulasi, baik itu ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, beberapa literatur itu tuh membagi hemostasis ini jadi primer dan sekunder saja. Ya, primer itu adalah komponennya platelet dan vaskular, sekunder itu adalah komponen dari koagulasi. Nah, tapi kamu lihat di sini ada fibrinolitik pending. Saya bilang di hemostasis ya, itu kalau sudah teratasi maka dia harus antikoagulasi ya, alias proses fibrinolitik. Dan ini ada yang dijadikan satu di sekunder, ada yang bilang ini terpisah ya, hemostasis tersier, yaitu sama aja, tapi intinya ya udah seperti itu ya, mau kamu pakai yang mana aja. Intinya proses hemostasis itu pasti ada komponen ini semua. Paham ya? Oke. Tadi kita mulai yang pertama vaskular ya. Kita harus yakin bahwa endotelmu itu baik-baik saja. Kenapa? Endotel yang baik-baik saja alias intak itu tuh punya aktivitas anti-trombotik atau antikoagulan. Ya, jadi kalau endotelmu nggak ada masalah, itu sifatnya adalah antikoagulan. Ya. Ya iyalah, masa dia sifatnya koagulan, nanti aliran darahmu yang lewat di situ trombosis semua ya. Jadi harusnya sifatnya adalah antikoagulan. Kenapa? Karena dia punya ini semua deh ya. Muatan negatif, prostasi, link, listrik, oxide ya, itu dihasilkan oleh endotel supaya tidak terjadi trombosis. Nah, kalau terjadi disfungsi endotel, namanya aja endotel dysfunction, berarti sifat ini menjadi hilang. Kalau hilang berarti tubuh akan cenderung menjadi trombosis alias membentuk bekuan. Paham ya? Tuh. Dan disfungsi endotel ini merupakan patofisiologi utama pada proses arteriosklerosis ya. Kalau kamu dengar radio benci ya, mati ya. Itu pasti nanti bahas saya. Oke. Nah, yang kedua adalah trombosit ya. Trombosit ini juga komponen penting di hemostasis primer ya. Jadi dengan strukturnya yang seperti ini dan berbagai fungsinya, silahkan cari sendiri ya. Itu intinya dia itu harus teraktivasi untuk melakukan agregasi. Gampangnya dibangunkan supaya aktif, terbentuk agregasi. Dan maksudnya gimana? Jadi pertama darah biasa yang tidak ada apa-apa itu trombosit itu bentuknya keping-keping kayak gini. Tapi kalau sudah terpacu ya, oh ada luka, ada apa, maka dia akan mulai teraktivasi dengan terbentuk pseudopod. Ya, pseudopod ini panjang-panjang gitu, kemudian akhirnya bleeder. Tujuannya adalah terbentuk trombosit teraktivasi. Jadi intinya mencumbul seperti itu, kemudian dia bleeder. Ya, keping darahnya semakin tinggi. Tujuan terbentuk ini itu apa tadi? Ini loh ya, gepek-gepek ini nanti saling tumpuk-menumpuk ya untuk membentuk platelet plak ya, alias sumber trombosit ya tadi ya. Nanti setelah teraktivasi dia akan
beragregasi untuk membentuk yang namanya sumbat trombosit. Ya. Jadi ya saya ulang ya ini ya. Jadi ketika ada luka akses gitu ya, ini kan endotel nih ya, endotel pembuluh darah nih ya. Kan potong nih darah kan keluar seperti itu ya. Nah, oleh karena itu langsung ya akan terekspos kolagen. Ingat ya, di bawah pembuluh darah ya itu tuh ada kolagen ya yang membuat integritas vaskuler itu bagus. Nah kalau ini kepotong, ini kan terpapar, maka dia akan mengaktifasi dari platelet. Ya, jadi salah satu pengaktifasi platelet itu adalah paparan kolagen. Ya. Nah, setelah teraktivasi, maka dia akan mulai nempel ke sini satu persatu, rilis platelet factor, ya. Dia mengeluarkan protein-protein untuk manggil boloni, temennya, ya. Kemudian tertumpuk, akhirnya terbentuk sumbat trombosit. Hemostasis primer sampai di situ. Jadi hasil akhir hemostasis primer adalah terbentuknya sumbat trombosit yang sifatnya unstable alias tidak stabil. Ya, so ini tuh bisa gampang lepas ya karena dia belum permanen, tampaknya seperti itu. Nah, siapa yang mempermanenkannya? Nah, ini lanjutannya. Hemostasis sekunder, di mana di situ ada peran faktor-faktor koagulasi. Nah, faktor koagulasi ini ada banyak ya, ada pathway intrinsik, ekstrinsik, dan common pathway. Sering dinamakan kaskade ya karena ini saling mengaktifkan seperti layaknya air terjun. Tapi ini di teori yang terbaru ini sebenarnya enggak se-air terjun ini ya, alias bisa berjalan saling ya, melengkapi ya, bersamaan gitu. Tapi ini untuk memudahkan, kalau kamu langsung saya kasih yang cell based koagulasi kamu tambah punya ya. Jadi penting ini karena ini cuma saling mengaktifkan ya, sederhana dan mudah dipahami. Nah, gimana ceritanya tadi deh? Setelah luka itu ada dua yang terpapar, yaitu kolagen sama tissue factor damage expose yang mengekspos dari tissue factor atau faktor jaringan. Ini itu mengaktifkan jalur intrinsik, yang tissue factor mengaktifkan jalur ekstrinsik. Ya, nah cara bacanya gimana? Ini ya contohnya intrinsik. Ini adalah faktor 12. Ketika terpapar oleh kolagen, maka dia akan terbentuk yang namanya faktor 12 aktif. Faktor 12 aktif ini akan menjadi kofaktor untuk pengaktifan faktor 11 menjadi faktor 11 aktif. Jadi saling ceritanya kayak mengonkan temennya gitu ya. Jadi 12 aktif, maka aku nyambung ke 11 aktif ya. 11 aktif, kemudian ke 9, 9 kemudian dengan 8, maka mengaktifkan faktor 10 ya, 10 menjadi 10 aktif ya. Dan faktor 7 ini ya dari ekstrinsik ya, ini juga sama ya, 7 kemudian dengan tissue factor dan aktif faktor 7, maka dia akan langsung ke tenase ya. Tenase komplit, tenase ini itu maksudnya adalah ten itu 10 ya. Ase itu enzim ya. Maksudnya gimana? Dua pathway ini itu adalah merupakan kofaktor atau enzim yang mengaktifkan 10 menjadi 10 menjadi 10 aktif. Makanya tenase ya. Nah, 10 aktif inilah yang berperan untuk mengubah protrombin jadi trombin, yang selanjutnya trombin itu digunakan untuk fibrinopin menjadi fibrin, dan hasil akhirnya adalah cross-link fibrin. Ya. Nah, inilah yang mengikat semua tadi sumbat trombosit sehingga menjadi permanen gambarannya ya. Jadi gambarannya seperti ini deh. Putih-putih ini trombosit semua ini ya deh.
Nah, kemudian yang kuning-kuning ini adalah hasil dari crosslink fibrinnya. Jadi dia mematenkan supaya trombosit gampangannya kayak di jaring di penyet gitu ya, supaya dia benar-benar menjadi surat yang permanen. Oke ya, sampai sini paham ya? Ini hasil dari hemostasis sekunder. Nah, setelah hemostasis sekunder ini tidak mungkin kan akan terjadi koagulasi yang terus-menerus. Maka dia butuh yang namanya hemostasis tersier alias tadi ya, proses fibrinolitik. Proses fibrinolitik yang berperan adalah yang namanya plasmin yang warna hijau ini. Kamu itu membayangkan plasmin itu perannya seperti gunting ya. Jadi tadi itu kan fibrin, crosslink fibrin itu kan jaring-jaring. Maka fibrin si plasmin ini akan memotong si jaring-jaring tersebut supaya lepas ya, terbentuk yang namanya fibrin degradation product ya. Jadi ini adalah pemotongnya ya. Plasmin itu merupakan pengaktifan dari plasminogen oleh enzim streptokinase ya. Kemudian plasmin ini akan memotong fibrin untuk menjadi fibrin degradation product. Lah yang kuning-kuning itu apa? Ya ini ya, tadi saya bilang. Tadi membeku, kemudian membeku terus tidak boleh, harus ada si fibrinolitik. Tapi fibrinolitik terus juga tidak boleh. Dia harus di stop oleh yang si kuning ini, yaitu plasminogen aktivator inhibitor P1 atau P2 dan alpha 2 antiplasmin. Ini dihasilkan oleh hepat ya. Jadi ada saatnya dia itu berhenti ya. Itulah yang namanya hemostasis ya. Jadi harus seimbang antara proses yang membentuk koagulasi alias membentuk bekuan dengan yang menghancurkan ya alias fibrinolitiknya. Itu harus selalu seimbang, nggak boleh salah satunya timpang. Lebih jelasnya ini nanti ya. So saya bilang dalam sebuah hemostasis yang bagus alias optimal, satu butuh vaskuler yang oke ya, integritas vaskulernya intak bagus ya. Yang kedua, aliran darahnya tidak bermasalah alias tidak ada stasis darah di sini. Tiga, trombositnya baik jumlahnya maupun fungsinya itu berjalan dengan optimal, dengan baik, nggak ada masalah, nggak ada jumlah yang terlalu sedikit, nggak ada fungsi yang salah seperti itu ya. Kemudian empat, faktor koagulasinya cukup deh ya. Faktor koagulasi itu kan menghasilkan hepat, harus cukup ya. Yang ketiga, fibrinolisisnya juga harus cukup adekuat. Everything harus seimbang. Itu yang namanya hemostasis ya. Ya ini ya gambarnya timbangan ya. Ini untuk memudahkan ya. Tadi untuk koagulasi dia butuh faktor koagulasi ya, inhibitor fibrinolitik ya, kemudian P1 alpha antiplasmin terbentuk faktor seperti ini. Ini adalah prokoagulasi, yang sini adalah antikoagulan. Cara bacanya gimana? Ini tuh untuk memudahkan kamu sebenarnya. Misal saya bilang terjadi aktivitas faktor koagulasi yang meningkat. So di sini menjadi tinggi. Kalau di sini tinggi, berarti timbanganmu akan berat sini. Berarti jadinya apa sih? Trombosis. Ya. Tak balik, faktor koagulasinya defisiensi, ya, alias kurang, ada kelainan. Contoh hemofilia, ya, dia kekurangan faktor koagulasinya. Ini jadi nggak berat toh, ini naik, berarti darahmu cenderung sini, maka akan terjadinya bleeding. So manifestasi hemofili itu pasti bleeding. Gitu ya cara bacanya.
Begitu juga yang lain. Misalnya P1 tadi ya. P1-nya meningkat ya. Plasminogen active receptor inhibition-nya meningkat. Maka kalau ini meningkat, ini berat, maka akan terjadi trombosis karena fibrinolitiknya dihambat. Karena gitu. Begitu juga sebaliknya. Yang ini misalnya apa? Fibrinolitik sistemnya, fibrinolistiknya meningkat. Berarti ini kan berat. Berarti akan cenderung terjadi perdarahan. Wes paham? So, hemostasis ini harus seimbang antara ini dan ini. Oke? Wes ya. Ini ya. So, gangguan hemostasis itu cuma 2D ya. Jadi kita kuliah sepanjang ini itu tuh gejalanya tandanya itu cuma 2. Nek enggak perdarahan ya trombosis itu tok. Yes. So, besok itu kalau kamu jadi dokter ya, kan kamu cuma menghitungnya oh pasien ini gejalanya perdarahan. Nah, itu oh berarti ini ada gangguan hemostasis. Karena apa? Itu balik lagi ke tadi. 1. Vaskular. Vaskularnya ada masalah atau enggak? Disfungsi kecil saja ya, or something ya. Atau misalnya memang kebacok ya, bacok kan nggak diputus ya jelas ya pasti begini. 2. Trombosit. Trombositnya juga kurang. Mau bikin sumbat tidak bisa. Ya, kan gitu. Terus atau koagulasinya nggak bisa, defek ya, defek koagulasi. Jadi gitu ya, pola pikirnya seperti itu. Begitu juga kalau kamu ketemu trombosis ya, ulang lagi dari awal ya, vaskularnya gimana, trombositnya gimana, faktor koagulasinya gimana, fibrinolitiknya gimana. Dan sebenarnya sesimpel itu, kuliah selesai. Ya, saat kayak gitu ya. Itu ya, paham sampai sini, ini konsep dasarnya soalnya. Paham ya? Iya, jadi tadi saya bilang ya, perdarahan, defek vaskular, trombositnya gimana, koagulasi gimana, fibrinolitik gimana. Begitu ya, dengan trombosis alirannya gimana, ya vaskularnya gimana, kemudian defek koagulasinya gimana, fibrinolitiknya gimana. Sama ya. Jadi kalau kamu jadi dokter yang dicari itu sih. Kalau tanda sih pasti ya semua tahu oh, orang ini bleeding, orang ini sumbatan, bumbunya di mana. Tapi kamu harus mengeksplor satu-satu penyebabnya di mana. Nah ini anamnesisnya dibaca sendiri ya. Lah ini yang penting. Pemeriksaan laboratorium ya. Dan kamu tuh nggak salah milih ya. Tadi kalau kamu sudah yakin ya vaskularnya tidak bermasalah ya, so kamu itu periksa yang namanya trombosit ya. Tinggal gampang, oh trombositnya lebih dari normal. Kalau lebih dari normal kamu bayangin, oh berarti sumbatannya tambah banyak ya, berarti akan cenderung trombosis. Oh trombositnya turun, berarti nggak ada sumbatan nih, berarti orang itu nggak ada yang nyumbat, maka akan cenderung menjadi bleeding. Wes gampang kan ya. Jadi jumlah trombosit yang perlu diperiksa ini untuk melihat kuantitas trombosit. Kemudian bleeding time dan tes agregasi trombosit. Dari nama pemeriksaannya aja sudah kelihatan bahwa ini menilai dari fungsi trombosit. Ya, tadi di dalam hemostasis selain dari masalah jumlah trombosit, tapi dia harus tahu trombositnya itu berfungsi normal atau tidak. Itu pakai bleeding time atau tes agregasi trombosit. Jadi logis aja deh. Bleeding time itu caranya adalah dia melukai, ya. Kemudian ketika dia keluar darah langsung dihitung mulai kapan dia berhenti. Itu kan logikanya tadi balik ke proses luka tadi. Pertama terjadi vasokonstriksi dan sumbat trombosit. Kalau dia sudah berhenti, berarti sudah terbentuk sumbat trombosit. Berarti trombositmu itu berfungsi normal. Gitu. So, bleeding time dan tes agregasi trombosit ini menilai fungsi trombositnya oke atau tidak.
Paham ya? Ini ya, gangguan agresi, sekresi, agregasi ini adalah fungsi-fungsi. Dulu di tempat saya masih pakai time, tapi sekarang sudah ditinggalkan. Ya, sekarang lebih umum ini ya, PT ya atau prothrombin time dan APTT, activated partial thromboplastin time. Nggak usah dipikir ya, bahasanya kayak pakai robot, tapi intinya apa gitu aja ya. Prothrombin time alias PT, T-nya satu tok D ya, bisa dihafalkan. Mungkin jembatan keledanya adalah T-nya satu itu tenis ya. Kamu main tenis itu di luar ya, outside. So ini menilai jalur ekstrinsik ya, jalur ekstrinsik dari koagulasi. Sedangkan APTT, T-nya P2D alias tenis tabel tenis table ya, atau pingpong. Kamu main pingpong itu bisa di dalam ruangan. Berarti ini adalah jalur intrinsik ya. Nah, tujuannya apa tadi? Ini menilai secara mudah dan murah adanya gangguan dari faktor koagulasi. Jadi misalnya, oh ada penurunan di salah satu faktor di jalur intrinsik orang hemofili. Orang hemofili itu biasanya defisiensi faktor 8, itu faktor intrinsiknya yang berkurang. Maka akan terjadi pemanjangan prothrombin time. Ya. Jadi itu. Kemudian biasanya dua ini juga digunakan untuk terapi. Ini sering banget digunakan untuk pemeriksaan orang kardio. Ya, nanti mungkin kalian kalau di blok kardio pasti akan ada farmakologi warfarin, antikoagulan dan heparin seperti itu. Nah, untuk prothrombin time itu untuk penyesuaian dosis warfarin. Kenapa? Warfarin ini mengikat vitamin K, di mana dia dibutuhkan untuk faktor 7 alias faktor ekstrinsik. So, penyesuaian dosis warfarin ini akan terlihat dari normalnya faktor ekstrinsik atau tidak, kalau tidak sesuai. Kemudian kalau yang intrinsik ya alias dosis heparin ya, ini dia akan merupakan antitrombin ya. Jadi di jalur intrinsik otomatis dia akan mendeteksi kelainan di jalur ekstrinsik dan bisa untuk adjustment dari dosis heparin. Jadi dua ini sering digunakan orang kardio untuk mengevaluasi terapi. Ya. Thrombin time-nya di skip aja ya, jarang. Kemudian faktor AC ya tadi. Sebenarnya ya, kalau ada gangguan di terutama APTT, maka pemeriksaan lanjutannya adalah faktor AC spesifik. Ya, kalau tadi ini itu ceritanya bareng-bareng tapi nggak tahu faktornya mana, ya. Yang ini itu tahu, oh ini faktor yang kurang ternyata. Oh ternyata faktor 8-nya yang kurang. Oh ternyata faktor 9-nya. Itu semuanya ada di jalur intrinsik. Tapi kalau APTT kan cuma taunya oh memanjang, tapi faktor yang mana nggak tahu. Ya. Ini adalah spesifik ya untuk defisiensi faktor koagulasi. Fibrinogen tadi, fibrinogen diubah jadi fibrin ya, kemudian menjadi prosmin fibrin ya. Otomatis kalau bahan fibrinogennya menurun ya, tadi fibrinogen dihasilkan oleh hati, maka kalau menurun yang pertama mau pikir adalah adanya gangguan hati ya, atau di IC penggunaan fibrin yang berlebihan ya. Jadi kalau di DIC itu nanti di belakang ya, itu terjadi peningkatan dari koagulasi. Akhirnya dipakai terus-terusan habis deh ya. Makanya fibrinogennya juga ikut dan habis. Tapi kalau fibrinogennya meningkat, namanya aja bahan-bahannya meningkat. Nanti fibrinnya meningkat, otomatis akan terjadi trombosis. Ya, resiko trombosisnya pasti meningkat.
Jadi nggak ada yang kelentang dari yang seharusnya. Kemudian D-dimer, ya, D-dimer ini adalah produk fibrinolitik. Saya akan jelaskan lagi di belakang. Ya. Intinya kalau fibrinolitiknya meningkat, berarti ada trombosis yang berlebihan. Nah, kalau kamu ingin lihat hemostasis secara whole, ya, alias secara keseluruhan, kamu pakainya tromboelastografi. Ini bisa nilai fungsi trombositnya baik saat dia menutup mulai agregasi kelihatan, saat dia mulai koagulasi dia kelihatan, saat fibrinolitik pun dia kelihatan. So, kalau yang paling lengkap kamu bisa pakai tromboelastografi, menilai hemostasis secara keseluruhan. Gitu ya. Oke, kita mulai langsung di bleeding alias perdarahan. Gangguan hemostasis yang pertama adalah perdarahan. Banyak perdarahan yang sering kita ketemu di klinis, ya, terutama yang di kulit, ya, mau peteki, purpura, ekimasis, hematom. Harus tahu bedanya, ya. Peteki yang mana? Yang paling kecil-kecil, ya. Purpura agak lebih besar, ekimosis lebar tapi tidak menonjol. Kalau hematom tuh merempul, deh, yang merempul tahu ya, yang menonjol, ya, lebar seperti itu. Jadi hematom tuh menonjol. Tuh. Terus nih ada yang lain lagi, ya, episteksis, menorrhagi, hematori, hemakrosis, hematemesis, hemoptysis, melena, dan macam-macam. Ini yang perlu ditanyakan ketika kamu mencari bleeding. Ya, manifestasi ini bisa terjadi di mana saja. Ini bisa dibaca sendiri, ya. Lah, ini yang penting, ya. Memar, ya, ekimosis atau kadang juga disertai dengan hematom, ya. Itu sering terjadi perubahan warna. Kenapa kok terjadi perubahan warna tadi? Ketika ini kejotos misalnya, terus pembuluh darah rusak, ya, berarti ada vascular injury, makanya darahnya nembes di keluar, ya. Maka di 0 sampai 24 jam ini kan masih bagus, ya, eritrositnya, maka dia masih bentuknya oksihemoglobin maupun deoksihemoglobin yang warnanya merah. Maka respon pertama itu mesti warnanya, lebarnya warnanya merah. Kemudian lama-lama 1-3 hari itu kan sudah mati tuh, itu eritrosit di jaringan kan sudah tidak bersirkulasi lagi, maka akan terjadi deoksigenisasi, ya, without oksigen, ya. Kayak jaringanmu nek kekurangan oksigen warnanya menjadi biru, ya. So berubah menjadi deoksihemoglobin alias warnanya menjadi biru keunguan. Setelah itu mulai ada breakdown, ya. Eritrosit yang rusak itu pasti akan di breakdown, ya, alias pecah menjadi yang namanya biliverdin dan bilirubin. Makanya warnanya itu hijau kekuningan, ya. Kemudian lama-lama semua diubah menjadi bilirubin warna kekuningan, ya, dan hilang, meninggalkan sisanya yang namanya hemosiderin. Seperti itu, ya. Itu penyembuhan dari memar. Nah, tadi kalau ketemu perdarahan, kita balik yang pertama itu adalah vaskular, ya, defek vaskular. Defek vaskular itu bisa diturunkan maupun didapat, ya. Kalau diturunkan kita udah nggak bisa apa-apa, yaitu udah kendali lagi, ya. Sedangkan untuk defek vaskular didapat itu bisa kita cegah. Kita langsung aja. Defisiensi vitamin C, ya. Kenapa kok vitamin C ini bisa bermanifest bleeding? Mungkin saya nggak tahu, ya, yang sekarang itu gadis-gadis ini biasanya masih menyuntik vitamin C, ya. Saya pernah tahu di klinik kecantikan atau apapun, ya. Tapi pasti ada, ya, infus
vitamin C seperti itu. Kenapa kok vitamin C itu penting? Karena vitamin C itu merupakan kofaktor enzim yang fungsinya adalah sintesis kolagen. Ya, tadi orang dengan vitamin C harapannya kenceng ya, kemudian tampak lebih muda seperti itu ya, seger ya. Karena apa? Ya karena vitamin C itu membuat sintesis kolagen. Tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa kolagen itu adalah yang membuat integritas dari pembuluh darahnya itu oke. So, kalau kamu kekurangan vitamin C, kolagennya pasti akan sintesisnya terganggu. Kalau sintesisnya terganggu, berarti integritas vaskularmu menurun. Maka akan mudah terjadi bleeding. Gitu ya. Manifestasi berdarahnya ini, berdarah tinggi, ya, kemudian sekitar polimer rambut. Kemudian purpura senilis ya. Ini adalah perdarahan yang sering pada orang tua. Ya, senilis itu kan orang tuanya itu. Ya karena lansia itu sudah kehilangan kolagen. Ya, tadi ya kolagen itu penting untuk integritas dari pembuluh darah. So kalau kehilangan kolagen ya wes mesti gampang ya. Jadi jangan kaget loh kalau bahannya itu di manusnya itu warna purpura-senilis. Kemudian purpura simplex ya, ini kadang tanda tanya. Cewek-cewek biasanya di daerah paha, kemudian pantat, lengan atas seperti itu gampang biru ya, seperti itu. Ini juga defek vaskular ya. Masih tanda tanya sebenarnya ya, penyebabnya apa? Mungkin ada yang bisa terkait dengan hormonal. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah vaskuler, trombosit. Ya, defek trombosit itu ya sama ya, ada tadi kualitas, ada kuantitas. Kualitas itu ada yang diturunkan, kalau diturunkan ya wes kita pasrah saja ya. Yang didapat itu karena obat-obatan biasanya yang sering ya. Kemudian gangguan kuantitas ada trombositopeni dan trombositosis ya. Itu kita bahas di belakang. Oke. Yang diturunkan dulu ya. Beberapa yang diturunkan adalah ini ya. Von Willebrand disease, Glassman thromboasthenia dan Bernard-Solier syndrome. Tadi setelah luka itu kenapa kok bisa trombosit tekor ya, datang itu karena ada ini von Willebrand faktor ya. Von Willebrand faktor inilah yang akan ditangkap oleh reseptor trombosit yang warna hijau ini ya. Nah, kalau orang itu nggak punya von Willebrand faktor alias von Willebrand disease, dan dia tuh mau nemplok di siapa? So, pasti ada gangguan dari agregasi trombosit. Satu itu. Atau trombositnya itu malah nggak punya reseptor von Willebrandnya ada, tapi dia kelainan Bernard-Solier syndrome, nggak punya reseptor von Willebrand, maka dia juga nggak bisa nempel di subendotel ya. Atau juga dia nggak bisa saling berikatan dengan trombosit lain, gara-gara dia tidak punya GP2B 3A kompleks yang akan mengikat fibrinogen antar trombosit. Ini yang dinamakan Glassman thromboasthenia. Gitu ya. Ini yang didapat. Nah, yang paling sering ini kamu pasti sering ditanyain oleh keluarga atau siapa gitu ya. Apalagi kalau di keluarganya belum ada yang dokter ya, harus uji ya. Trombositopenia ini adalah kekurangan trombosit yang trombositnya di bawah normal, dan ini sering tanda tanya. Kamu mungkin paling sering familiar adalah penyebabnya DB atau DRF. Padahal penyebabnya macam-macam ya. Nilai normalnya 150.000 ya.
Cuma ya trombositopeni ini itu tuh akan sangat berpengaruh berapa jumlahnya gitu ya. Maksudnya gimana? Kamu mungkin sering dengar ya orang DB dengan trombositnya cuma di 80, 70, tapi masih bisa rawat jalan, nggak masalah. Tapi kalau trombositnya wes 30.000 ya, 25.000, 40.000 itu koyok wajib itu dipantau di rumah sakit. Why? Karena hemostasis primer belum terganggu jika sampai jumlah trombosit kurang dari 50.000 ya. So nilai kritisnya tuh 50.000 deh. Besok kamu dilihat ya orang di kayak gitu. Kemudian walaupun mungkin masih oke orangnya, tapi trombositnya di bawah 50.000, itu ya kamu ya disuruh segera sarankan untuk periksa ke dokter samping yang misalnya ke rumah sakit ya. Karena pasti ada tendensi untuk bleeding akibat nggak bisa membentuk sumbat trombosit ya. Jadi pasti ada. Bahkan kalau yang berat ya, DHF berat sampai bleedingnya 10.000 itu juga ada saya seperti itu bahkan ngomong ya, ngomong aja mungkin atau cuma itu ya, atau meludah itu sudah berdarah ya, saking tendensi bleedingnya itu tinggi banget ya. Jadi batasannya adalah 50.000 ya. Lah, apa sih penyebab trombositopeni? Apakah hanya DHF saja? Tidak ya, tentu saja. Yang pertama adalah penurunan produksi darah ada di sumsum tulang. Kalau ada gangguan produksi ya, yang pertama contoh marrow replacement. Marrow replacement itu adalah penggantian isi sumsum tulang, dan tergantung isinya apa. Isinya bisa keganasan hematologi, bisa metastasis kanker atau apapun yang merubah isi dari sumsum tulang, maka dia bisa trombositopeni karena dia akan menekan dari indukannya trombosit, yaitu megakaryosit. So trombosit pasti akan turun ya. Kemudian obat ya, kemoterapi, obat dan kimia. Beberapa ada yang bikin pansito ya, ada yang menekan sumsum tulang. Jadi kalau misalnya ada orang trombositopeni atau pansitopenia ya, seluruhnya turun, itu kamu harus cek dia itu konsumsi obat apa. Jangan-jangan dia ada konsumsi obat yang menurunkan produksi sumsum tulang. Kemudian trombositosis infektif berdasarkan nyeloblastik, ada spesialis tidak usah. Kemudian memendeknya umur trombosit ya. Ini yang paling sering ya. Apa? Karena mekanisme imun yang akibat infeksi. Jadi ya salah satunya adalah DHF. Tapi yang apa hanya DHF aja? Enggak deh. HIV ya bisa. Hepatitis C ya itu bisa ya. Atau autoimun ya, imun trombositopeni. Kemudian sekuestrasi atau pooling trombosit ya, hipersklerosis. Ini kenapa setiap gangguan hematologi itu kalian harus periksa organomegali. Salah satunya adalah splenomegali. Karena kadang ada gangguan distribusi dari sel-sel darah, contohnya pada kasus pasien hipersplenisme. Ya splennya besar gitu ya. Itu dia ngumpulin semuanya di situ ya, termasuk trombosit. Pasien yang ada periksa itu pansito atau trombositopeni ya, turun semua. Tapi dia tuh pooling ya, dia nggak bisa distribusi ke seluruh tubuh. Ya itu yang namanya sekuestrasi atau pooling trombosit. Makanya splenomegali itu penting di kita ya, di hematologi. Kemudian dilusi darah ya, oleh retensi cairan. Jelas ya, ini mungkin trombositnya normal tapi tubuhnya retensi cairan, terlalu banyak cairan
Jadi kamu punya misalnya dan cuma satu ujung, kamu kasih air sebentong, ya kan ya sama aja ya. Jadi nggak asing, ya sama ini trombositnya mungkin saja ini normal-normal aja, tapi karena retensi cairan maka dia menjadi sedikit. Nah ini ya, kalau kamu menghadapi trombositopeni, yang paling harus kok singkirkan pertama kali itu adalah destruksi karena infeksi. Ya, infeksinya terutama apa? Viral infection D yang paling sering ya, entah DHF, hepatitis ya, kemudian HIV ya, itu sering banget dengan trombositopeni. Kemudian infeksi bakteri biasanya gram negatif ya, infeksi itu juga sering. Dan parasit malaria, saya tuh nek periksa malaria, nyari malaria, itu pasti pasien itu sering banget trombositopeni ya, hampir 70-80% itu disertai dengan trombositopeni. Jadi jangan berpikir hanya just DHF ya, saya bilang ya. Jadi infeksi pun bisa karena berbagai sebab ya, mekanismenya ini baca sendiri aja. Nah, kemudian destruksi karena imun tadi, imun trombositopeni. Ini sering di anak dan wanita dewasa muda, ya saya bilang. Jadi kalau anak itu biasanya akut dan sifatnya mendadak, habis infeksi biasanya viral infection. Tapi tenang aja, kalau di anak itu biasanya nggak lama pasti dia sembuh spontan. Ya, jadi remisi spontan, nggak masalah seperti itu. Sakitnya mungkin di 1 bulanan trombositopeni tiba-tiba, jadi jangan kesusu ya. Ini itu pada juga ya sering ya, di situ udah mikir imun trombositopeni pada baru sebulan dia trombositopeni. Jadi kalau misalnya cuma sebulan seperti itu, sebenarnya masih ada DD yang lain. Jadi kita harus tetap memantau trombositnya. Nah, yang paling sering itu yang kronis, ya, maksudnya ditemui di klinis itu biasanya pasien-pasiennya perempuan usia kamu sekalian ya. Jadi sekitar 20, ya belasan 20 gitu, datang dengan menoragi, ya, matchnya banyak sekali. Ya, ternyata diperiksa trombositnya rendah. Nah itu ini biasanya yang namanya imun trombositopeni yang kronis. Nah, patofisnya apa? Ya karena ini autoimun ya, maka ini ada sebuah antibodi anti trombosit ya. Jadi ada antibodi anti trombosit, dia nempel di trombositnya, maka trombositnya itu dimakan oleh makrofag, nampaknya seperti itu, sehingga trombositmu turun ya karena dia difagositosis oleh makrofag. Nah, khasnya apa deh? Pemeriksaannya terdapat isolated thrombocytopenia. Apa itu isolated thrombocytopenia? Jadi yang ditemukan hanya trombositopenia aja. HB, leuko, eri normal, cuma just trombosit aja, itu kamu baru juga imun trombositopeni ya. Kemudian kalau diperiksa sum-sum tulang terdapat peningkatan megakariosit tadi ya, karena mekanismenya itu adalah trombositnya dimakan atau dirusak, maka respon tubuh adalah meningkatkan produksi trombosit, maka indukannya itu meningkat ya, yang kayak apa ya, awan-awan ya, awan-awan hitam ya. Jadi banyak indukan dari trombosit. Ini tidak usah ya. Oke, terus yang non imun ya, ada bus TTP di IC ini sebenarnya masuk ke dalam sebuah yang namanya kadang bilangnya trombotik, trombositopenia, mikroangiopatik. Tapi yang sering adalah intraangiopatik hemolitik anemia.
alias MAHA singkatannya ya, mikroangiopathic hemolitic anemia. Jadi ini trombositopeni yang dibarengi oleh anemia hemolitik ya. Ya, anemia hemolitik mikroangiopathic. Gambarannya apa, Dek? Gambarannya ya proses hemolitik ya, ini ya ada fragmen ya kecil-kecil, fragmentosit ya karena pecah tisis ya. Kemudian ada eritrosit berinti alias eritroblas dan polikromasia ya. Polikromasia itu yang agak gede, warnanya agak keabu-abuan pink seperti itu ya. Ini adalah polikromasi. Ini menunjukkan adanya hemolitik ya, MAHA. Ini biasanya orang-orang sakit sepsis berat seperti itu. Oke, kemudian trombositosis ya. Trombositosis ini sama ya, bisa sekunder, bisa primer. Kalau kita ngomong primer itu selalu kelainannya di sumsum tulang ya, gitu ya. Jadi apapun yang ngomong misalnya trombositopenia primer seperti itu berarti kelainannya di sumsum tulang. Tapi kalau sekunder itu adalah penyebab lain. Semua masalah di trombosit itu harus yang dipikirkan sekunder dulu, dibalik ya, sekunder dulu baru yang primer. Ya, jadi kamu jangan gini, wah pasti saudaramu konsul trombositnya segini, wah keganasan hematologi, wah anemia aplastik, itu salah ya. Jadi singkirkan dulu penyebab yang lain ya, alias yang infeksi harus disingkirkan ya. Kemudian infeksi virus, infeksi bakteri, malaria itu singkirkan dulu satu persatu. Baru kamu pikir yang lain. Begitu juga dengan trombositosis. Bentar ya. Trombositosis ya tadi ya, singkirkan sekunder dulu, baru kita mikir yang primer ya. Nah, apa sih penyebab trombositosis sekunder? Banyak ya. Ini loh, malah yang sering-sering ya, acute blood loss ya, bisa.
kemudian rebound from thrombocytopenia. Rebound from thrombocytopenia itu contohnya orang DHF atau B. Yang pertama thrombocytopenia itu nanti kontrol seminggu selanjutnya dia bisa saja trombositosis. Itu nggak apa-apa. Itu dia sifatnya transien ya. Jadi nggak masalah. Kamu jangan mengkhawatirkan hal tersebut. Ya, jadi misalnya post DHF terus dia trombositosis. Infeksi. Ya, orang infeksi itu sering banget trombositosis ya. Jadi kalau ada infeksi di mana aja itu dia cenderung trombositosis. Kemudian respon exercise itu dan sustain proses adalah iron deficiency. Orang defisiensi besi sering buat trombositosis ya. Jadi saya sering dapat pasien iron deficiency dia mesti trombositosis. Tuh. Kemudian yang lain-lain hemolitik anemi itu biasa ya trombositosis. Ya, mekanismenya seperti ini. Ya, kemudian ya ini ya intinya trombositosis primer sama sekunder tadi ya. Kalian harus memikirkan bahwa itu secondary dulu, baru kamu singkirkan yang primer alias normal. Terus lah ini. Jadi kalau bleeding ya, kalian kan cuma taunya bleeding gitu ya. Oh ini ada perdarahan gangguan hemostasis nih gitu. Tapi setidaknya kalian tuh harus mengarahkan ini tuh arahnya bleedingnya akibat gangguan trombosit atau gangguan dari koagulasi. Ya tadi kan bisa trombosit bisa koagulasi. Bedanya apa G? Kalau yang trombosit ya itu sifatnya superficial dan sekedar. Ya maksudnya akut. Ya. Jadi jarang yang berlarut-larut. Orang DHF itu mesti manifestasinya kayak mimisan, ya, gusi berdarah, peteki, kemudian perdarahan saluran, misalnya melena, ya, itu kan akibat perdarahan di mukosa. Beda dengan defek koagulasi, ya. Orang dengan defek koagulasi, contohnya orang hemofilia, ya, itu perdarahannya profunda, ya. Maksudnya gimana? Yang di dalam-dalam, entah di sendi, perdarahan otak, ya. Jadi sering ya pasien hemofilia itu ketawanya gara-gara kejang, ya. Oh pasien ini tiba-tiba kejang, di CT scan ternyata ada perdarahan intrakranial. Nah itu ternyata setelah dicek faktor koagulasinya ternyata kurang. Ini ya, volume nggak usah ya kalian ya. Hemofilia. Hemofilia adalah kelainan yang didapat dari sex link ya. Dia terpaut kromosom X ya. Ini tendensinya adalah bleeding karena ada defisiensi faktor koagulasi. Ya, ada hemofilia A, ada hemofilia B ya. A itu faktor 8, B itu faktor 9 ya. Gejalanya adalah perdarahan spontan, kadang tanpa trauma. Saya pernah dapat pasien itu mau kebentuk stok ya di kasur. Itu akhirnya bikin amputasi tangan. Jadi hati-hati ya, karena dia bengkak. Biasanya bentuk stok terus emak, bengkak itu datang ke kami di Muardi itu tangannya udah segede badan. Banget ya, dan warnanya merah seperti itu. Nah, itu akhirnya nggak bisa diselamatkan ya, jadi aku takut. Nah, padahal mau cuma kebentus ya, maksudnya di tidur. Ada juga yang tiba-tiba datang kejang ya, karena tendensi untuk bleeding ya, tergantung dari kadar faktor koagulasinya itu kurang sampai seberapa. Ini ya, jadi sering ya perdarahan sendi. Ini belembung gitu. Jadi tiba-tiba tuh belembung gitu. Padahal cuma ketamplek. Ada juga yang mau gara-gara ketamplek apanya temennya waktu bermain. Ya, seperti itu. Wah, jadi macam-macam ya pasien-pasien ini. Ini ya, berat ringannya tergantung kadarnya.
Nah ini yang maksudnya X-link ya. Jadi dia terpaut oleh kromosom X ya. Jadi yang membawa itu adalah si X-nya si perempuan ya, X kecil ini ya. Jadi ketika dia ketemu sama Y, ya wes pasien laki-laki pasti hemofili. Nah terapinya apa Jin? Kamu ketemu kayak gitu ya. Jadi ya sesuai ya RICE ini ya. Jadi kalau kamu ketemu tangannya bengkak dan curiga hemofili, rest ice compression and elimination. Nah terapinya ya karena ini kelainan yang inherited ya, satu-satunya adalah mengganti faktor koagulasi seumur hidup ya. Jadi ya udah dong, emang itu kelainan bawaan ya seperti itu. Jadi mereka itu biasanya suntik faktor koagulasi ya. Nah apa ya, jadi faktor 8K atau faktor 9 tergantung hemofilinya apa. Nah cuma konsekuensinya komplikasi terapi yang seumur hidup itu lama-lama tuh dampaknya akan terbentuk inhibitor alias resisten ya. Jadi ART itu tetap baik ya, dan itu sekitar 10-15%-nya cukup banyak ya. Misalnya dari 100 orang hemofili, dia akan tetap terus bleeding walaupun dikasih faktor koagulasi ya. Satu-satunya cara adalah hidup tidak terbungkus apa-apa. Ini caranya ya. Jadi tidur di kasur itu dilapisi semuanya. Jadi ya seperti itu ya. Oke, ini nggak usah ya. Vitamin K ya. Ini vitamin K itu penting ya, karena vitamin K ini diperlukan untuk beberapa faktor yang dependent vitamin K. Apa aja? Faktor 2, 7, 9, dan 10 ya. Jadi 2, 7, 9, 10 itu membutuhkan vitamin K untuk bisa bekerja dengan baik ya. Nah, ini kalau dewasa it's okay ya. Yang sering adalah di bayi ya. Maka kenapa sih bayi ini sering untuk disuntik vitamin K saat setelah lahir? Kenapa Dek? Satu, vitamin K itu didapat kita itu dari makanan tumbuh-tumbuhan hijau dan dari bakteri usus ya. Jadi hasil produksi bakteri usus. Nah kalau bayi terutama prematur, bakteri ususnya itu masih insufisien, masih kurang ya. Jadi vitamin K-nya pasti kurang. Terus transport vitamin K lewat plasenta, biasanya kan ibu itu kan selalu mentransport nutrisinya, itu juga kecil, sehingga vitamin K pada bayi-bayi itu pasti akan cenderung rendah. ASI pun itu bukan sumber vitamin K yang baik, karena emang yang paling baik itu dari tumbuh-tumbuhan ya. Dan orang prematur ya, atau bayi prematur itu tuh hepatnya belum masuk padahal dia berguna untuk menghasilkan protein ya, otomatis dia akan terjadi bleeding. Jadi kalau defisiensi vitamin K, manifestasinya juga bleeding ya, karena faktor 2, 9, tadi ya 7 semua terpenuhi. Caranya gimana? Ya injeksi vitamin. Oke, ini nggak usah trombosis sekarang ya. Tadi perdarahan ya sudah lengkap ya, dari vaskuler, trombosit ya, kemudian faktor koagulasi ya. Sekarang adalah trombosis. Balik lagi, kalau trombosis ini balik ke penyebabnya. Penyebabnya apa aja? Satu, ada injury, berarti injury vaskuler, endothelial injury. Ada gangguan abnormal blood flow, reologi dari vaskular ya. Kembali lagi, hiperkoagulasi, faktor koagulasinya meningkat. Pasti semuanya akan membentuk yang trombosis, dan ini terkenal dengan nama leukoria. Nah ini ya, endothelial injury itu penyebabnya adalah ini ya, hiperkolesterol ya, merokok, radiasi, endotoksin, tekanan darah
merokok bisa dimodifikasi ya. Jadi silahkan mencegah injury endotel ya. Ini motivasi bagi semua orang yang terbentuk ya. Biar kolesterolnya turun kita harus olahraga. Yang merokok ya, kalau siapa vaping, jangan bilang vaping itu lebih baik, sama aja ya. Itu juga bikin endotel injury ya semuanya. Kenapa kok menjadi cenderung trombosis ya? Karena ini ya kolagen yang terpapar, tisu fibernya lepas. Ini sama ya reologi itu maksudnya aliran darah ya. Ini entah karena kerusakan katup macam-macam ya, ada gangguan sumbatan ya atau obstruksi di pervaskular ini, semuanya yang memperlambat aliran darah, entah imobilisasi atau penyakit ya, itu bisa menyebabkan trombosis. Ya, trombofilia ini adalah segala kondisi yang membuat terbentuknya trombus ya, terbentuk trombus secara gampang. Ini penyebabnya ini ya. Ini kondisi transien contohnya ya, kemudahan mobilisasi kehamilan ya. Makanya kalau ingat dulu zaman COVID ya, kenapa kok orang COVID dengan kehamilan itu resiko mortalitasnya tinggi? Ya karena di kehamilan pun sendiri sebenarnya sudah kondisinya gampang koagulasi plus tambah sakit COVID, akhirnya dia banyak terjadi trombofilia yang akhirnya dia menyumbat di mana-mana, yaitu komplikasi ya. Ya jadi macam-macam. Ini pelajari sendiri. Nah ini ya, pemeriksaan lain laboratoriumnya yang sering adalah menggunakan D-dimer. Saya bilang tadi D-dimer itu apa? Tadi produk dari hasil fibrinolysis. Jadi fibrinogen diubah jadi oleh trombin itu dia diubah jadi fibrin, dan fibrin berubah menjadi cross-link-fibrin ya. Ini yang terikat. Nah, ketika dipotong itu dia akan jadi beberapa fragmen ya. Ini adalah fibrin degradation product, itu adalah fragmen A, fragmen B, fragmen E, fragmen E, jadi dipotong-potong. Nanti kalau bentuknya ada 2D alias D-dimer ya, so ini memiliki 2 fragmen D dan 1 fragmen E, makanya namanya D-dimer. Nah, manifestasi trombosis itu tuh biasanya yang paling sering 2D, pulmonary embolism dan deep vein thrombosis yang alias DVT. Pulmonary embolism ini merupakan komplikasi dari DVT ya. DVT itu biasanya terjadi trombus di vena di tungkai, terus dia nanti jalan-jalan mandek di pulmo ya, maka jadi pulmonary embolism. Jadi bisa kematian mendadak ya, jadi hati-hati ya. Gejalanya yang tidak ada sesak nafas, batuk, sinus ya, atau kematian mendadak ya. Ini akibat ada trombus. Nah ini ya, yang paling sering itu biasanya pasien-pasien imobilisasi di rumah sakit ya, yang lama itu nanti merah kayak gini, yang kita namakan legmasia albadoles ya. Warna merah banget dari tekan merah kalau mengejar berat tekan. Jadi harusnya di USG Doppler untuk tahu adanya trombus atau tidak. Nah kalau trombus di sini lepas terus jalan-jalan sampai ke pulmo, maka bisa jadi pulmonary embolism. Ini arteri perifer, kalau sumbatannya untuk arteri sebenarnya ya yang PAD ini ya, sumbat trombus itu bisa sumbat di mana-mana. Otak jadi stroke, di koroner jadi serangan jantung, semuanya ya. Jadi trombus ini hati-hati, terus jadi trombosis bisa berubah di mana-mana. Jadi sama dia menutup dari lumen arteri ya, akhirnya perifernya jadi kekurangan alias iskemia efeknya ya. Jadi cara ngeceknya dengan Nah, so jenis trombus ya, jenis
itu akan tergantung di mana dia terbentuknya. Kalau dia terbentuknya di arteri, kan alirannya cepat deh, maka eritrosit itu terperangkap di trombusnya. Maka kita sering sebut dengan white thrombus karena penyusunnya adalah platelet alias trombosit. Sedangkan di vena karena dia itu terperangkap semua ya eritrositnya, maka dia membentuk yang namanya red thrombus, dan ini yang lebih sering jalan-jalan dan sering berbahaya. Red thrombus ini ya, thrombus vena jalan kemana-mana terus juga dimana. Ini nggak usah kan? Nah, di gagal ginjal, orang gagal ginjal itu banyak gangguan hemostasis. Kenapa? Ada defek trombosit, ada sendiri, ada defek coagulable, fibrinolisisnya terganggu, dan injury. Akhirnya orang gagal ginjal itu bisa juga trombosis, ya, karena faktor fisiologi penyakitnya itu multi, ya. Akhirnya dia mengganggu di semuanya. Nah, kalau di hepar tambah lagi, ya, gangguan hepar terutama sirosis, ya, ini bisa terjadi defisiensi berbagai faktor koagulasi. Karena kalau gangguan hepar sirosis otomatis dia tidak bisa menghasilkan faktor-faktor koagulasi. Kemudian penurunan dari trombopoietin yang akhirnya terjadi trombocytopenia. Gangguan fungsi trombosit karena ada gangguan lipid, ya, intake yang menurun, ya, peningkatan fibrinolytik dan GIC. Nah, yang terakhir adalah GIC ini, ya. So GIC ini sering kalian dapati ketika kalian ketemu pasien di ICU, ya, di intensive care, ya, karena ini biasanya menyertai dari sepsis, ya, kemudian ada juga obstetrik, ya, cancer, ya, shock. Sering banget. Apa sih GIC ini? Ya, terjadi koagulasi berlebihan yang diseminata di seluruhnya. Ya. Pertama-tama koagulasi banyak terbentuk trombus. Nah, itu berkompleks dengan peningkatan fibrinolytik, ya, karena trombusnya banyak, fibrinolytisnya juga meningkat. Lama-lama faktor-faktor koagulasi kan terpakai terus, nah, distorted. Akhirnya akan cenderung fibrinolytik. Efeknya apa? Bleeding, ya. Jadi akhirnya pasiennya di detik-detik terakhir bleeding di mana-mana, buka dada, apapun mau bleeding di seluruh tubuh, dan ya, jadi sering, ya, seperti itu. Orang yang sepsis dan berat, ya, terjadi di IC, ya, yaitu trombosis dan perdarahan yang pada saat yang sama, ya, karena ya tadi terus-terusan hebat terjadi hiperkoagulasi di mana-mana, akibatnya seperti itu. Ciri khasnya apa, Dek? Ya jelas trombositopenia. PTA-PTT memanjang karena konsumtif, ya. Fibrinogennya habis karena sudah dipakai terus-menerus, ya. D-dimernya meningkat karena fibrinogennya jalan terus, akhirnya ya, paham ya? Ini terapi usahanya. Oke, baik, selesai. Ada yang mau ditanyakan?